Selamat pagi pemirsa, di Republik ini korupsi terus saja berulang. Pelaku dan perilakunya ibarat mati satu tumbuh seribu. Satu orang diringkus, muncul satu gerombolan lain yang juga tidak kalah rakus. Kasus dugaan korupsi teranyar menyeret Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka utama. KPK menduga Sahat menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dengan modus korupsi ijon dana hibah yang ada di APBD Jawa Timur. Kasus ini mengkonfirmasi bahwa perilaku korup bukan hanya tidak pandang bulu, melainkan juga tidak peduli waktu dan tempat. Bayangkan saja pemirsa, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Sahat dan kawan-kawan hanya berselang 5 hari setelah kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Inilah editorial Media Indonesia, edisi Sabtu 17 Desember 2022 dengan tema Modus Ijon Korupsi Anggaran. Bersama saya, Reno Reksa. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi hari ini pemirsa telah hadir bersama saya di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Stiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi Reno. Apa kabar Mbak Nunung? Baik. Selalu baik ya Mbak ya, meskipun kabar yang kita terima kurang baik. Karena harapannya akan baik kemudian. Oke, namun sebelumnya Mbak Nunung kita akan simak sejumlah informasi yang ternyata pada hari ini juga menjadi sorotan ya di Harian Media Indonesia. Yang pertama soal dana hibah jadi bancaan dengan sistem ijon. Ini senada dengan tema editorial Media Indonesia kita hari ini Mbak Nunung. Ya. Karena ini menindaklanjuti, ini laporan dari kemarin ya, preskonnya KPK sesudah penangkapan yang terjadi di Jawa Timur. Betul. Begitu ya. Itu memang ijon, betul-betul ijon karena dananya belum turun. Sudah diberikan komitmen fee dan kemudian diberikan ada janji untuk pemotongan ketika dana turun, dana hibahnya turun, dan itu sudah terjadi di 2 tahun sebelumnya. Ya, yang paling seru menurut saya Reno itu tidak hanya mengijon. Kalau kita dulu ijon itu kan kalau mangga diijon gitu atau padi diijon, masih bulirnya masih belum benar-benar tua sudah dijual begitu kan. Ini bukan cuma membeli yang sebelum akan terjadi, tetapi juga termasuk membantu untuk itu terjadi. Membantu untuk dana itu turun begitu kan. Karena anggarannya masih tahun depan, komitmen fee sudah diberikan dengan janji anggaran akan bisa di-approve, kemudian sesudah di-approve akan ada dana yang harus dibagi. Cukup banyak soalnya. Cukup banyak kalau kita 20 lihat. 20 plus 10 itu 30%. 30%, berarti dana yang turun berarti sekitar 70%. Hanya 70% untuk proyeknya. Kalau kita lihat anggarannya Mbak Nunung 2021-2022 ini 40 miliar masing-masing tahunnya ya. Kalau katakan 20% untuk Pak Sahat ini ya, dugaannya ya, berarti 8M Mbak Nunung per tahunnya. Iya, lumayan ya. Lumayan banyak. Lumayan banyak dan lumayan ngawur juga karena pada saat KPK menangkap tangan Sahat ini kan ternyata ada transaksinya ternyata di rumah aspirasi masyarakat, di gedung DPRD loh Mbak Nunung. Iya, orang langsung berpikir antara sudah kebiasaan sehingga tidak takut lagi atau memang ya bagaimana ya. Itu di gedung dewan. Orang berpikir tadinya kalau itu malu-malu sembunyi-sembunyi tidak dilakukan di situ. Betul. Ya. Dan ini ternyata dilakukan di situ. Cukup berani. Cukup berani. Oke, kita tinggalkan tema pertama Mbak Nunung, kita ke halaman 2 Media Indonesia hari ini. Berikutnya adalah 5 provinsi dinilai rawan dalam pemilu 2024. Jakarta, kemudian Papua masuk dalam salah satunya. Oke, tantangannya kelihatannya ada banyak nih Mbak. Mengapa mengkategorikan 5 provinsi ini menjadi kawasan yang rawan begitu ya? Iya, disampaikan di Media Indonesia ini kan yang disoroti adalah kemungkinan pertarungan antar elit, potensi kerusuhan, rendahnya partisipasi publik, dan juga kendala geografi juga jadi soalnya. Kendala geografi ini kan karena kita harus juga mengirim logistik pemilu dengan pemilu yang begitu besar tahun 2024, tentunya
itu tantangan tersendiri. Belum lagi kita bicara soal potensi benturan antar para pendukung begitu kan ya. Dan kita semua sebenarnya sudah dari awal berpikir bagaimana caranya gitu kan. Khawatir sebagian orang bahwa pemilu nanti akan lebih tajam gitu kan ininya benturan kepentingannya, benturan pilihannya gitu karena pemilu tahun 2024 itu pemilu besar-besaran. Besar itu pertama dalam sejarah Indonesia. Iya, karena tidak hanya presiden tapi presiden, legislatif, DPD, kemudian juga pemilihan kepala daerah. Betul. Termasuk DPRD dan sebagainya. Meskipun terpisah di bulan yang berbeda, tapi tetap di 1 tahun yang sama ya? Di 1 tahun yang sama dan itu nyaris tidak akan berhenti. Coba bayangkan kalau kemudian ada pemilu presiden, legislatif, legislatif itu tingkat 1, tingkat 2 dan pusat, kemudian DPD itu jadi 1 kan. Sesudah itu kalau terjadi 2 putaran, dia akan ada putaran kedua. Sesudah putaran kedua itu masih bersambung dengan seluruh kepala daerah di Indonesia. Jadi memang harus diwaspadai kerawanannya begitu kan, dan tensinya akan sangat tinggi pada tahun 2024 sepanjang tahun, Reno. Oke, baik. Saya kalau melihat salah satu faktor tadi yang disampaikan Mbak Nunung dan juga mengutip di media Indonesia, salah satunya menjadi kerawanan adalah faktor kondisi geografis. Kalau berbicara soal kondisi geografis, tentu tidak hanya 5 provinsi ini ya, tidak hanya Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua dan sebagainya, tapi kita harus ingat juga di Jawa Timur ada Sumeneb, kabupaten yang terdiri dari kepulauan, sangat susah itu untuk mencapainya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya Mbak Nunung. Kita ke tema berikutnya Mbak Nunung dan pemirsa, ini juga ada di halaman 3 Media Indonesia. Tema besarnya adalah tidak ada larangan sosialisasi kandidat capres, karena memang menurut beberapa pengamat sosialisasi ini penting menuju pemilu 2024. Ini masih terkait dengan pemilu ya Reno ya. Saya tanpa memihak siapapun, Reno, kita semua tahu, semua yang akan berlaga di pemilu, saya hampir yakin tidak akan berhenti di ketika kemudian, oh ya kita tidak akan melakukan apa-apa sampai masa kampanye berlangsung. Nggak mungkin gitu. Jadi mau namanya sosialisasi, mau namanya kampanye secara kasar, apapun itu, pasti akan ada cara untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, menyampaikan pandangan, pengenalan, apapun itu harus dilakukan gitu kan. Dan ya dengan cara, kalau caranya masih wajar sih baik-baik saja begitu kan tidak ada pemaksaan di situ. Dan yang paling penting sekarang ini posisinya calon legislatif, calon presiden itu belum ada yang resmi. Iya, betul. Ya, belum. Semuanya masih bakal calon. Betul. Iya, dan saya hampir yakin semuanya melakukan itu. Oke, karena memang sosialisasi proses mengenalkan diri ini dirasa penting, karena tadi kalau melihat di tema kita yang kedua, dinilai rawan dalam pemilu, salah satu indikatornya adalah rendahnya partisipasi publik. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya partisipasi publik adalah publik tidak tahu siapa calon yang akan dia pilih nantinya. Begitu, mereka tidak tahu banyak begitu ya Mbak Nunung? Tidak kenal gitu kan. Tidak kenal. Yang pertama tidak kenal kemungkinannya. Yang kedua, kalaupun dia kenal, dia tidak tahu si A ini mau apa. Atau oke. Ya. Yang pertama saya kenal Reno, tapi yang kedua saya tidak tahu apakah Reno mau nyalon atau tidak untuk nanti DPRD Jawa Timur. Saya ngarang ya. Kemudian kalau mau jadi caleg, kemudian maunya apa ketika nanti terpilih, itu juga harus. Jadi sosialisasi lebih awal juga tidak ada salahnya, karena ini pun juga memberikan waktu bagi masyarakat untuk satu mengenal, yang kedua adalah riset ya. Ini kira-kira orang ini bagaimana track recordnya setidaknya kalau pernah menjadi kepala daerah atau jabatan-jabatan tertentu begitu ya. Mbak Nunung, kembali kita soroti soal editorial Media Indonesia kita hari ini, modus ijon korupsi anggaran. Sebelum kita menyimak informasi selengkapnya Mbak Nunung, ada yang mengatakan bahwa modus ijon ini sebetulnya modus lama sebetulnya yang terus berulang gitu ya. Iya, ini ya tadi saya katakan kan ini ijon itu barang yang sudah ada tapi belum bisa dipetik begitu kan. Yang ini lebih dari ijon gitu. Barang yang belum ada dibuat
bagaimana caranya supaya ada setelah berbuah dipetik. Jadi lebih mudah dari ijon, begitu ya? Ketika mau dibuat, Prematur kemudian itu berarti. ketika mau dibuat, kemudian ketika sudah ada hasilnya. Oke. Ini ijon. Baik, ini adalah wujud dan salah satu bukti nyata bahwa sebetulnya korupsi belum bisa betul-betul hilang dari Indonesia. Pemirsa, kita akan simak informasi editorial media Indonesia hari ini, modus ijon korupsi anggaran. Modus ijon korupsi anggaran. Korupsi betul-betul susah mati di negeri ini. Satu waktu ada kabar tentang korupsi yang dilakukan pejabat eksekutif, tak berselang lama giliran punggawa yudikatif ditangkap karena menerima suap. Lalu, di waktu yang lain lagi, legislator pun melakukan hal yang sama, seolah tak mau kalah. Intinya ialah korupsi sudah seperti virus. Ia begitu mudah menjangkiti para penyelenggara negara, siapapun dia. Tidak peduli pejabat eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Bahkan kerap kali terjadi kolaborasi di antara kedua atau ketiganya. Saking hebatnya virus ini, ia juga sangat gampang bermutasi. Makanya tidak mengherankan kalau ada anggapan korupsi tak pernah mati. Bahkan penindakan demi penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tak membuat jera. Di Republik ini, korupsi terus saja berulang. Pelaku dan perilakunya ibarat mati satu tumbuh seribu. Satu orang diringkus, muncul satu gerombolan lain yang tak kalah rakus. Satu orang dijebloskan penjara, di tempat lain banyak orang sedang diintai karena mengutil uang negara. Kasus dugaan korupsi teranyar yang menyeret Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, sebagai tersangka utama, kian mengonfirmasi bahwa perilaku korup bukan hanya tidak pandang bulu, melainkan juga tak peduli waktu dan tempat. Bayangkan saja, operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK terhadap Sahat dan kawan-kawan Rabu 14 Desember lalu hanya berselang 5 hari setelah kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ironis, bukan? Kita selalu bersemangat memperingati Hari Anti Korupsi. Tetapi nyatanya itu hanya menjadi seremoni. Korupsinya jalan terus. Lalu lokasi OTT KPK terhadap Sahat ialah salah satu ruangan di gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya. Tempat yang seharusnya menjadi wadah anggota dewan menggenggam dan menyampaikan aspirasi rakyat, malah dipakai untuk merampok uang rakyat. Namun yang paling menarik dari kasus tersebut ialah modus korupsinya. KPK menduga Saat menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dengan modus korupsi ijon dana hibah yang ada di APBD Jatim. Dana belanja hibah biasanya disalurkan kepada badan, lembaga, dan organisasi masyarakat. Distribusi penyalurannya antara lain melalui kelompok masyarakat atau Pokmas untuk proyek infrastruktur sampai tingkat pedesaan. Sahat sebagai Wakil Ketua DPRD selama ini kerap membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut. Syaratnya ada pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon. Lalu, setelah pencairan dana disetujui, ada upah pungut alias fee yang harus dibayarkan dari pihak yang dibantu pengurusannya kepada Sahat. Itu juga yang menjelaskan kenapa Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Merekalah yang menyuap Sahat untuk menggunakan jasanya. Pak, dana masyarakat pun diambil, Pak. Sisi menarik dari modus ijon sebetulnya bukanlah dari sisi kebaruannya. Sistem ijon sesungguhnya modus lama dalam perkara tindak pidana korupsi. Modus tersebut terutama kerap dipakai untuk memotek dana bantuan sosial ataupun hibah. Secara mudahnya, sistem ijon menjanjikan proyek tertentu dari APBD
dengan imbalan fee yang nilainya dipatok berdasarkan presentasi dari total nilai proyek. Dalam perkara di Jatim ini, KPK menyebut besaran fee itu bisa mencapai 30% dari nilai proyek. Sebesar 20% untuk Sahat, 10% untuk Pokmas. Itu sungguh mengerikan karena angkanya sangat besar. Inilah barangkali yang disebut sehebat-hebatnya bancakan anggaran. Karena itu, kita mendesak KPK mengusut perkara ini lebih luas lagi, tidak berhenti di Sahat. Dengan potensi profit dari persentase fee yang amat besar, ditambah anggaran dana hibah yang bisa dimainkan yang besarannya jumbo, sangat mungkin ada pelaku-pelaku lain dari kalangan legislator atau pihak lainnya. Penting juga bagi KPK untuk menelusuri aliran dana suap dan fee itu sehingga perkara ini bisa ditangani setuntasnya. KPK tak boleh lemah dalam bertindak, apalagi untuk kejahatan keji seperti korupsi dana anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat. Nanti kita masih akan membahas tema kita modus ijon korupsi anggaran juga dengan menghadirkan juga mendengar bagaimana pendapat masyarakat, tetapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia untuk membahas lebih lanjut tema kita pagi ini, modus ijon korupsi anggaran. Kita sudah terhubung langsung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Mas Reno. Selamat pagi, Bu Nunung. Sehat semua. Amin, sehat. Baik, Pak Heri, pertanyaan paling mendasar adalah mengapa sebetulnya dana hibah ini rentan untuk dikorupsi, Pak Heri, kalau dari sudut pandang Anda? Ya, sebelumnya mungkin kita mengkaitkan dengan mirisnya berita ini ya, Mas, dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember dan juga Hari HAM Sedunia yang 10 Desember kemarin ya. Indeks persepsi Indonesia secara konteks korupsi ini kan memang masih rendah ya. Mungkin di peringkat 96 dari 180 negara. Terbukti dengan OTT KPK kali ini ya, termasuk yang di DPRD Jawa Timur. Memang dalam konteks kejahatan korupsi ini bisa di mana saja sih, Mas. Bukan hanya di sisi legislatif, tapi di eksekutif, di yudikatif. Catatan KPK sepanjang tahun 2022 kan juga banyak memunculkan fakta itu ya. Nah, kalau dalam konteks anggaran, ya memang ini salah satu yang jadi modus atau cara untuk melakukan aksi tindakan korupsinya dilancarkan tuh karena di konteks ini bicara anggaran kan banyak mengatur tentang masalah uang ya, keuangan ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang dilakukan di Jawa Timur ya mungkin saja ini ada kaitannya dengan ketika bicara tentang mahar politik yang mahal misalnya, atau ketika tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan atau koreksi ketika itu dianggap legal. Jadi pembenarannya lewat aturan main yang dibuat sendiri oleh mereka. Nah, ini kan agak susah untuk mengkontrol hal-hal semacam ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang korupsi tentunya bicara tentang penyalahgunaan kewenangan, sehingga ada istilahnya kalau disebut bolehlah dikatakan dari Lord Acton ya, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Semua bicara tentang kewenangan. Nah, tapi muara dari kejahatan ini, terutama korupsi, itu pastilah uang, Mas. Sehingga kemarin ditemukan adanya sejumlah uang ya, aliran dana ke Wakil Ketua DPRD Jatim ini ya. Dan itu yang saya sepakat dengan Editorial Media Indonesia, dikatakan yang sangat mencengangkan dan kemudian membuat pilu hati banyak orang itu adalah terjadinya di rumah wakil rakyat, di rumah inspirasinya masyarakat sebenarnya itu. Ya, Pak Heri, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah dikatakan modus ijon ini sebetulnya modus lama begitu ya, yang seringkali digunakan, yang seringkali dilakukan. Pertanyaannya adalah ketika modus ini adalah modus lama yang sering digunakan, seharusnya ada upaya pencegahan yang bisa dengan mudah dilakukan. Tapi kenapa tidak bisa dilakukan? Tidak bisa atau tidak mau, Pak Heri?
Ya, ini begini Mas, bahwa tidak ada hal yang baru selama masih di langit yang sama. Cuman kan caranya mungkin ada yang dimodifikasi, disesuaikan dengan keadaan zaman ya. Sehingga harusnya yang menindak ini, termasuk tadi upaya prevensinya, menurut saya aparatnya harus one step ahead daripada pelaku kejahatan itu sendiri kan. Dari sisi kriminologi biasanya dijelaskan dengan baik hal itu, bahwa mereka pasti bermetamorfosa, mereka selalu berubah-ubah untuk kemudian tetap bisa melancarkan aksinya tadi. Nah, terkait dengan ini sebenarnya masalahnya apa sih? Komitmennya nggak cukup Mas dalam pemberantasan korupsi. Betul. Harus ada konsistensi di situ. Jadi ketika ditanya mengapa ini bisa terjadi, bisa banyak hal, termasuk strategi penyelesaian yang mapping dalam hal roadmap pemberantasan korupsi juga harus dicek ulang. Apakah lebih menitik beratkan pada pemberantasan dalam hal ini sifatnya represif, atau mengedepankan upaya-upaya preventif tadi? Itu pun harus diperkuat ya dari semua lini. Karena kalau kita tahu ada di legislatif, eksekutif, yudikatif, ini kan harusnya pengamanan internalnya berjalan. Nah, masalahnya ketika yang diawasi dengan yang mengawasi, mohon maaf, punya potensi melakukan perilaku korup. Nah, ini bagaimana kita kemudian mempercayakan dia lagi kan? Nah, ini kan harus dibangun sistem yang baik begitu. Sehingga ketika ada orang yang menggantikan siapapun dia tinggal menjalankan sistem itu saja. Sehingga kebijakan itu bisa ganti-ganti orang berjalan dengan baik. Upaya pencegahan memang kadang nggak seksi, Mas. Nah, ini yang kadang orang nggak terlalu peduli dengan upaya pencegahan, tapi lebih melihatnya adakah faktanya orang yang ditangkap, berapa jumlah kerugian negaranya. Nah, bahkan tidak berpikir bagaimana mengembalikan kerugian negaranya. Jadi orang yang sudah diproses dalam konteks korupsi itu pun juga bukan hanya dimaknai bahwa ditangkap kemudian masalahnya selesai, tapi bagaimana mengembalikan kerugian negara itu yang jauh lebih penting. Kadang nggak berusaha untuk dipikirkan lebih jauh. Jadi saya rasa upaya pencegahan itu harusnya di depan, bukan hanya upaya represifnya saja begitu ya. Oke, Pak Heri, kalau saya berpandangan, apa yang menjadi salah satu penyebab masifnya korupsi di Indonesia ini, salah satunya adalah hukumannya hanya hukuman pidana penjara dan denda begitu ya. Karena kita tahu RUU perampasan aset juga sampai dengan saat ini masih belum dijalankan begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu penyebabnya, Pak Heri, kalau dari sudut pandang Anda? Tidak dimiskinkan secara maksimal begitu? Menarik Mas Reno, karena dalam konteks tujuan pemidanaan apalagi korupsi ini harusnya lebih khusus ya. Dia nggak bisa lagi kemudian hanya mencuplik misalnya tujuan pemidanaan yang ada di dalam konteks lex generalis ya. Karena pendekatan kejahatan ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang extraordinary juga. Kalau kita memahaminya kejahatan korupsi sebagai extraordinary crimes, kejahatan luar biasa begitu ya, maka pendekatannya pun harus dengan cara langkah-langkah yang istimewa begitu. Apalagi ini kan ada turunan dari UNCIC, United Nations Convention Against Corruption, yang diturunkan dalam undang-undang korupsi kita. Sehingga harusnya nggak sembarangan begitu melihat proses-proses penegakan hukum korupsi itu sampai harus dihadirkan KPK. Selain ada kepolisian, ada kejaksaan yang juga turut berupaya dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tapi yang menjadi miris adalah ketika di KUHP yang baru, meskipun baru dijalankan nanti 6 Desember 2025 ya, adalah hukuman bagi para maling uang negara ini, itu hukumannya di-korting 50% dari minimal 4 tahun menjadi minimal 2 tahun, Pak Heri. Ya, bagaimanapun kita menghormati ya bahwa KUHP ini sudah diketok palu, sudah dikriminalisasi, dan memang daya efektifnya itu berlaku sesuai ketentuan penutup pasal 624. Kalau saya salah 624 itu 424 mengatakan bahwa itu sudah bisa berlaku efektif selama 3 tahun ya, begitu ya. Tapi bagaimanapun memang dalam hal korupsi ini memang menjadi persoalan adalah tujuan pemidanaannya tadi atau pendekatan sanksi pidananya apa. Apakah hanya dengan kemudian memenjarakan orang kemudian menurunkan angka penegakan hukum anti korupsi kita, atau malah sebaliknya? Ini kan harus dikaji ulang ya. Apakah kemudian dikatakan hukuman mati itu juga menjadi salah satu alternatif? Tapi kan selama ini di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ancaman hukuman matinya ada, Mas Reno. Tapi kan tidak pernah terrealisasi kan. Sampai saat ini faktanya belum pernah ada yang melanggar ketentuan pasal 2 atau pasal 3 itu yang kemudian dikenai hukuman mati tersebut. Jadi
nawaitunya, semangatnya memang luar biasa. Tapi ke ranah praktiknya tadi kadang kita nggak melihat ada sinkronisasi dari amanat undang-undang itu diimplementasikan dalam pelaksanaan. Tapi kalau masalah tadi ada upaya lain selain misalnya pidana penjara dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara, ini pun beda sudut pandang ya. Banyak yang mengatakan ya harusnya kalaupun dia mengembalikan kerugian keuangan negara, penjaranya atau pidana dalam konteks fisiknya tetap harus berjalan. Nah, ini kan ada dualisme pandangan. Ada yang mengatakan kalau dia sudah membalikan kerugian keuangan negara ya prosesnya mungkin tidak seberat ketika, atau ancaman hukumannya tidak seberat ketika dia tidak kooperatif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Maka ini kan dikembalikan kepada tujuan lagi kan. Kalau tujuan kita adalah memang untuk sementara ini mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga bisa dipakai untuk kepentingan nasional, saya rasa itu jadi hal penting begitu ya. Jadi pembentuk undang-undang juga harus memastikan hal itu. Ya, selama ini memang banyak undang-undang yang dibuat mencantumkan ancaman pidana. Bukan berarti pidana itu jadi marwahnya jadi semakin baik, tapi ketika implementasinya tidak terlaksana malah marwahnya semakin turun. Kira-kira begitu, Mas Reno. Oke, tadi Anda yang pertama kali Anda mengatakan bahwa korupsi di legislatif ini salah satu penyebabnya adalah mahalnya biaya politik. Nah, pertanyaan saya, ketika misalnya nanti suatu saat biaya politik itu dimurahkan, apakah menjamin tidak ada korupsi yang dilakukan oleh para legislator, Pak Heri? Ya, saya kebetulan bukan pengurus politik ya Mas, jadi nggak bisa menjamin hal itu. Tapi begini Mas, tapi pandangan ini menarik. Kalaupun diturunkan apakah menjamin? Memang no one guarantee, tapi kita nggak bisa mengatakan menzirokan ya Mas, karena polarisasi korupsi ini bisa menggejala di banyak hal. Sebagai laksana virus dia bisa nempel di mana aja. Tapi mungkin ini bisa upaya untuk meminimalisasi. Jadi kalau maharnya murah, maka kan dia tidak perlu effort yang lebih ya Mas untuk mendapatkan posisi tersebut. Sehingga ketika dia melakukan, dia tidak berusaha, ketika dia menjabat, dia tidak berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari konteks kewenangannya, selain dia melayani amanah untuk masyarakat. Tapi ketika ini ada dirasa bahwa secara keuangan tidak cukup, karena kemarin dia sudah menghabiskan untuk kampanye sekian, untuk memberikan ke pos A, B, C sekian, itu kan jadi kalkulasi politiknya jadi mahal. Jadi tujuannya bukan lagi untuk mendermakan karya baktinya memang bagi merah putih, bagi masyarakat, tapi sudah kepentingan pribadi, ada kepentingan mohon maaf mungkin kelompok di sana. Nah ini yang perlu harus ditelusuri, bahwa kalau ada kejahatan semacam ini, apakah ada kaitannya penelusurannya dengan pengejawantahan dari apa yang diminta atau dilaksanakan oleh sistem politik itu sendiri. Jadi yang harus dikoreksi banyak sistem, nggak hanya hukumnya saja. Hukum ini muara akhir ya Mas, tapi proses dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ini simptomnya jadi bisa di banyak tempat. Tadi kan kita sepakat bahwa tidak hanya terjadi di legislatif kan, di yudikatif juga, di eksekutif juga. Dan kenapa misalnya di yudikatif misalnya lebih sedikit, misalnya kalau dibuat penelitian, misalnya nanti dibuat penelitian lebih sedikit yang ditangkap oleh KPK aja, bukan berarti bahwa itu lebih baik. Jangan-jangan mungkin ada cara-cara yang tidak dipelajari secara mendalam untuk membuka kasus ini. Begitu. Baik, terima kasih untuk pendapat Anda dan juga waktu Anda Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara di pagi hari ini di program Editorial Media Indonesia. Pemirsa, nanti kami masih akan kembali ke hadapan Anda, namun kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan di segmen ini kita akan mendengar bagaimana pendapat masyarakat, Mbak Nunung, terkait dengan tema kita, modus ijon korupsi anggaran. Yang pertama ada Pak Ondo Silitonga yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi, silakan Pak Ondo menjadi pendapat Anda. Terima kasih Mas Reno, Mbak Nunung. Ya, silakan Pak Ondo. Kita sulit bermimpi agar negara kita ini bebas dari korupsi. Mau kemana lagi? Eksekutif iya, yudikatif iya, legislatif iya, semua korupsi. Ijon membeli barang yang belum ada. Ini dana hibah dipanjar dulu oleh oknum daerah yang berharap dapat. Ini bukan beli kucing dalam karung, tapi beli kucing dalam plastik karena samar-samar kelihatan fisiknya. Harus diusut tuntas, jangan ada setoran ke partainya. Disunat 30% itu belum tentu seperti itu Mbak Nunung. Lantas saya yakin atau mungkin ya
oknum daerah yang mengurus akan menyunat lagi. Bisa-bisa jatuhnya untuk infrastruktur itu cuma 60 atau 50%. Saya tidak yakin orang daerahnya akan berkata jujur bahwa potong 30%. Dilakukan di DPR itu bukan berani Mbak Nunung, tapi mereka berharap kalau di DPR itu aman, tidak akan disadap di situ, tidak akan di OTT di situ. Jadi mereka lupa kalau teleponnya itu disadap. Ini modus sudah lama sebenarnya, hanya baru saja ketangkap. Ditinjau ulang itu agar DPRD tidak jadi penentu siapa dan berapa yang menerima dana hibah tersebut. Terakhir, hukumannya terlalu ringan, sehingga efek jerah tidak ada. Sahat tua itu bahasa Batak, sahat itu sampai. Tua itu bisa dewasa, bisa sampai tua, atau bisa orang yang patut dihormati. Jadi kalau perlu dihukum aja sahat tua, sampai tua gitu loh. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Sritonga untuk informasi Anda, untuk pendapat Anda. Kita ke penelpon berikutnya, ada Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Silakan Ibu Ong. Pagi Ibu Ong. Halo, selamat pagi Ibu Ong. Bisa mendengar suara saya? Baik, kita tahan dulu. Kita ke penelpon berikutnya, ke Pak Denny di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Denny, silakan dengan pendapat Anda. Selamat pagi Mas Reno dan Mbak Nunung. Pagi Pak. Budaya korupsi ijon ini sudah merupakan gaya hidup. Jadi saya tidak akan yakin percaya ini bisa hilang. Ini sudah gaya hidup. Korupsi dan ijon ini juga sudah masuk area politik praktis. Sudah masuk di area politisasi. Korupsi dan ijon ini juga karena tidak ada ketegasan daripada pemerintah, terutama aparat penegak hukum, lembaga-lembaga terkait, dan juga SDM-nya. Jadi saya yakin tidak akan bisa hilang korupsi atau ijon ini, selama itu menjadi gaya hidup. Alternatif yang paling standar dan paling murah adalah melihat lagi, membangun kembali nilai-nilai budi pekerti, mengangkat lagi nilai-nilai agama. Oke, baik. Dari lembaga yang paling dasar, keluarga. Tapi ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau bapak ibunya masuk di area korupsi dan ijon? Mumet lagi nanti masalahnya. Oke. Ya, bagaimana kejadiannya ya tergantung masyarakat Indonesia sendiri. Oke. Saya kira itu sih masalah korupsi dan ijon. Baik, terima kasih Pak Denny untuk pendapat Anda. Kita kembali coba sapa Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mas Reno, selamat pagi Mbak Nunung Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ong. Iya, ijon itu harusnya kan masih memakan waktu berapa lama. Tetapi DPRD Jawa Timur sahat melakukan ijon. Alangkah orang ini serakahnya Mas Reno. Itu kan proyek infrastruktur. Dia mendapatkan, dia minta jatah 20%, perantara 10%. Lalu pemegang proyek hanya 70%. Bagaimana proyek ini bisa sempurna? Akan dikerjakan, tapi kalau sudah disunat kayak begini, ya bagaimana? Rupanya KPK memperingati hari korupsi tidak membuat orang jera, Mas Reno. Ya. Ternyata DPRD Jawa Timur melakukan OTT. Lalu sampai kapan korupsi ini akan tidak dilakukan oleh para koruptor? Baik. Nah, seharusnya Mas Reno, kalau sudah dimiskinkan, harus ada pembuktian terbalik undang-undang agar menyita semua hartanya. Kalau nggak begitu, nggak membuat jera. Saya nanya, korupsi ada nggak dihukum mati? Kan selama ini belum pernah. Yang ada hanya Akil Mukhtar, mantan KPK, MK. Ya, jadi itulah nasib daripada orang yang korupsi. Tidak berhenti-berhentinya untuk korupsi, berjemaah dan bancaan anggaran. Baik, itu aja. baik. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ibu Ong. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon terakhir, ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Apa yang menjadi pendapat Anda, Pak Edward?
Halo, selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Pak Edward, bisa mendengar suara saya? Ini Bang Reno dan Mbak Nunung. Ya, selamat pagi Pak Edward, silakan. Jadi kita sangat prihatin karena baru beberapa hari yang lalu peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Rupanya ini nggak nyentuh nuraninya bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini kan merintis karir politiknya bukan sebentar-sebentar. Saya lihat saat itu sudah lama sekali merintis karir. Nggak terbina akhlaknya. Sebagai wakil ketua DPR, fasilitas hidupnya sudah sangat mapan. Punya fasilitas rumah, punya fasilitas mobil, punya gaji yang besar. Kalau untuk hidup hedon aja mereka sudah cukup. Tapi ini keserakah. Nah ini mungkin kalau mau dilaksanakan harus ada pengawasan yang ketat. Mulai waktu mengajukan proposal untuk dana hibah. Proposal untuk dana hibah itu harus jelas. Jadi di desa itu ditampilkan bahwa bakal ada dana 25 miliar dana hibah. Digunakan untuk apa? Biar masyarakat ikut ngawasi. Kalau begini kan 30% ya yang diambil. Dari 25 miliar, 7,5 miliar ambil. Belum lagi proyeknya nanti dilaksanakan. Itu paling nggak 20%. Uang negara habis nggak keruan dimakan oleh orang-orang serakah ini sebesar 50%. Kasihan benar negara ini menanggung beban orang-orang begini. Dan juga saya ingat saat ini terlalu konvensional dia, nggak kreatif dia menciptakan korupsi. Harusnya dia ciptakan korupsi dengan varian baru. Seperti DKI lah, ada kelebihan bayar gitu kan, itu kan nggak bisa diproses hukum. Kalau kelebihan bayar kan nggak bisa diproses hukum. Ini konvensional dia. Yang pintar Pak Anies itu. Ya, baik Pak Edward. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edward. Satu hal yang dipermasalahkan Mbak Nunung yang paling dilihat di sini adalah yang pertama adalah sulit untuk bermimpi punya negara yang bebas korupsi. Meskipun saya tahu Mbak Nunung adalah orang yang sangat optimis. Dan yang kedua adalah ketika yang hanya dipakai untuk proyek ini adalah 70%, ya sampai kapanpun pembangunan tidak bisa berjalan dengan maksimal, begitu Mbak Nunung. Satu hal semua sepakat bahwa korupsi ini buruk, harus diberantas, begitu kan ya. Tadi kalau kata Pak Heri Firmansyah, yang namanya hukuman itu cuma muara, begitu kan. Betul. Ya kalau sekarang yang hukuman paling tinggi mungkin Pak Akil Mukhtar ya, yang seumur hidup ya. Ya itu satu hal. Kan ada soal penindakan, ada soal pencegahan. Itu juga yang kemudian disinggung oleh Pak Denny tadi. Ya, tidak akan selesai kalau gaya hidupnya tetap begitu. Saya boleh bilang kalau orang tetap permisif kepada tindak korupsi, ya tidak akan selesai. Begitu. Kalau kita dari yang kecil-kecil saja menyuap yang kecil, orang kan ini ada dua sisi pasti, Reno kan. Ada yang menerima, ada yang memberi gitu kan. Ada yang menerima, ada yang memberi. Jadi mungkin kalau saya bilang ada yang harus ditingkatkan, ada yang harus dikurangi. Integritas harus ditingkatkan. Yang harus dikurangi adalah permisivitas untuk tindak korupsi harus dikurangi. Satu. Yang kedua mungkin peluang untuk melakukan tindak korupsi juga harus dikurangi. Bisa jadi rasanya begitu. Karena kita suka tahu kan, mungkin orang penjahat itu tindakan kejahatan tidak selalu karena orang itu jahat, gitu kan. Karena ada peluang untuk melakukan sesuatu. Itu juga harus dikurangi. Jadi memang betul Pak Denny bilang itu harus dikerjakan oleh semua pihak, begitu. Pak Heri Firmansyah juga mengatakan hal yang sama tadi. Harus dikerjakan oleh semua pihak gitu. Tidak hanya sekedar penegak hukum. Dari bahkan mulai pendidikan anak-anak, begitu kan. Semuanya harus dilakukan serentak. Gitu. Tidak ada yang lebih unggul satu dari yang lain. Tidak ada yang kemudian kalau kita melakukan penindakan, hukuman diperberat, semua akan selesai, belum tentu juga. Tadi kan Reno sudah bilang bahwa ya kalau biaya politiknya rendah belum tentu orang juga tidak korupsi kan, gitu ya. Ya selama ada kesempatan begitu. Ada peluangnya, ada kesempatannya ada, dan kemudian orang juga permisif untuk terhadap tindak korupsi. Begitu. Perampasan aset ini juga menjadi hal yang menarik, Mbak Nunung, untuk dibahas. Memiskinkan orang yang menjadi, saya bukan sebut koruptor, tapi maling uang negara. Lebih tegas lagi statement. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Mbak Nunung. Pemirsa Editorial Media Indonesia akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama dengan kami. Kita lanjutkan perbincangan kita, pemirsa, terkait dengan tema Editorial Media Indonesia hari ini, modus ijon korupsi anggaran. Mbak Nunung, tadi di segmen sebelumnya saya
menyinggung soal bagaimana ini memiskinkan para maling uang negara ini, RUU perampasan aset usulan pemerintah yang tidak kunjung disahkan, tapi masuk ke prolegnas 2023. Setidaknya ini menjadi suatu harapan, Mbak Nunung. Ya, memberikan efek jerak begitu kalau Betul. kita lebih luasnya begitu ya, Reno. Bagaimana memberikan efek jerak kepada para koruptor atau para calon koruptor atau yang berminat untuk korupsi begitu kan. Itu penting sebagai langkah penindakan gitu kan. Karena penindakan yang so-so saja, yang biasa-biasa saja, sudah pasti tidak akan memberikan efek jerak. Ya, penindakan harus sampai membuat jerak, gitu. Mau apapun itu. Gitu. Salah satu mungkin memiskinkan adalah mungkin salah satu cara gitu. Kalau keluar penjara terus miskin, cilaka juga begitu kan. Betul. Sudah di penjara, terus habis itu yang diambil sama sekali tidak tersisa gitu ya, atau malah jauh lebih miskin lagi. Itu salah satu hal yang mungkin bisa membuat jerak. Selain juga balik lagi ke pencegahan yang tadi, pencegahan artinya membuat bagaimana peluang berkurang dan bagaimana masyarakat juga dan aparatur negara bertindak untuk tidak korupsi. Gitu. Pencegahan ini menjadi hal yang baik, Mbak Nunung, ketika atau menjadi hal satu-satunya harapan yang tersisa ya, ketika integritas tidak bisa lagi kita berikan sepenuhnya, percaya kita kepada para anggota DPRD itu, anggota DPR legislatif dan yang lain sebagainya. Tapi pengawasan yang di sisi hulu ini, masa iya perlu sampai misalkan tadi disebutkan oleh pendapat, kasihlah itu misalkan pengawas pada saat alokasi hibah itu harus ada pengawas yang betul-betul memonitoring misalnya dari KPK, dari lembaga terkait. Haruskah sampai sedemikian rupa, Mbak Nunung? Kan memang pendampingan itu ada mestinya. Ada banyak tempat, ada banyak sektor, ada banyak departemen, ada banyak pemerintah daerah melakukan pendampingan juga gitu kan. Sampai di mana pendampingannya itu yang kemudian kita mesti tingkatkan untuk supaya sampai ke posisi, mungkin detail sekali sih tidak ya Reno, tapi yang pasti bagaimana mencegah supaya memperkecil peluang untuk main-main gitu. Jadi celahnya yang dipersempit ya? Celahnya dipersempit, kan ada kesempatan membuat orang punya kesempatan juga dan punya niat untuk kemudian melakukan kejahatan. Tapi masalahnya ketika celah itu diperkecil, dipersempit, kadang-kadang manfaatkan selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Itu juga ada kesempatan. Iya, tetapi kan posisinya jauh lebih kecil dibandingkan kita tidak melakukan pengawasan, tidak menutup kesempatan. Karena bayangkan saja Reno ya, kalau ini nih ya proyek dari 100%, sekarang yang ketahuan posisinya tinggal 70%. Betul. Itu yang ketahuan ya. Betul. Tadi kalau para penelpon menyebutkan mungkin tinggal tersisa 50-60%. Bisa jadi itu proyeknya memang nilainya segitu, 50%. Gitu. Kalau memang benar-benar proyek itu hasilnya bagus dan nilainya hanya 50% saja sudah bagus, bayangkan kalau tidak pakai korupsi itu bisa jadi 2 proyek. Betul. Pembangunannya bisa lebih masif lagi. Iya, tapi sebaliknya kalau kemudian segala macamnya dikurangi karena sudah dipakai untuk biaya korupsi, maka hasilnya proyek infrastruktur ini tidak akan bisa bagus dan tidak akan bisa kuat, gitu kan. Jangan-jangan kalau bikin jembatan nanti berapa lama sudah ambrol. Iya. Dan itu cilakanya kemudian bukan keselamatan akhirnya. Iya. Oke. Mbak Nunung, terakhir KPK mengatakan bahwa akan melakukan pendalaman lebih lanjut lagi begitu. Ini berarti apakah ada potensi anggota DPRD lainnya ada yang terjaring juga dalam kasus ini, Mbak Nunung? Karena kalau hanya Pak Sahat saja, saya rasa kok dia butuh kerjasama lebih lagi untuk memuluskan program ini. Ya harapannya sih kita KPK memang harus melakukan itu memang tugas KPK selain pencegahannya. Memang harus dilakukan. Kita harus lihat sampai detail apakah hanya sendiri. Apakah kemudian ada counterpart yang lain? Betul. Apakah kemudian ada jenis yang sama di tempat yang lain? Gitu. Itu yang kita harus coba dan harus coba diselidiki oleh KPK. Lagi ya. Kemudian memang sudah akan dilakukan begitu kan? Dan kita harapannya sih
betul penindakannya dilakukan sesegera mungkin dan kebocoran keuangan negara juga kemudian bisa dikurangi. Baik. At least juga kerugiannya bisa dikembalikan. Iya, pembangunan bisa lebih berjalan lagi ya. Iya. Baik. Yang diuntungkan adalah masyarakat. Terima kasih Mbak Nunung Setiani, anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Pemirsa, kita mendesak KPK mengusut perkara Wakil Ketua DPRD Jawa Timur lebih luas lagi, tidak berhenti di Sahat. KPK tidak boleh lemah dalam bertindak, apalagi untuk kejahatan keji seperti korupsi dana anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat. Saya Reno Reksa, pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.